Sebelum kita mulai, saya mohon untuk ketua kelas bisa membantu untuk berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Di tempat dosa berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya sebelum Bapak lanjutkan, tolong untuk yang bajunya belum rapi bisa dirapikan. Yang belum dimasukkan bisa dimasukkan dahulu. Mungkin tempat duduknya bisa dikondisikan, dirapikan. Kemudian untuk persiapan pembelajaran bukunya bisa dikeluarkan. Buku paket, buku catatan, kemudian modul yang Bapak berikan kemarin. Silakan. Alat tulisnya disiapkan. Ya, sudah siap semua? Oke, selanjutnya mengabsensi. Adakah teman-teman kalian yang hari ini sudah masuk? Siapa? Ya, keterangannya? Rosi? Dua orang ya, Aditya dan Rosi baru sakit. Kita doakan semoga Aditya dan Rosi cepat sembuh, cepat sehat. Jadi besok. Oke, silahkan Mas Raka. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Tanah Airku. 1, 2, 3. Sesuatu yang seharusnya kita terima. Ya, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Luar biasa, benar sekali. Kemudian kewajiban, pengertian kewajiban ada yang tahu? Silakan Mas Noval. Sesuatu yang wajib dilakukan bukan atau tahu. Ya, kalau hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima, kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, jadi hak dan kewajiban itu saling berhubungan. Nah, ada hubungan kasualitas, saling berhubungan. Apabila kita menjalankan hak, otomatis kita akan menerima. Apabila kita melaksanakan kewajiban, otomatis kita akan menerima hak. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa memikirkan kewajiban. Itu ya. Masuk kembali dan ikut pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, untuk meningkatkan semangat, saatnya memasuki langkah baiknya kita awali dengan yel-yel. Ada yang punya yel-yel? Ya, silakan. Oke, Mas Akbar, silakan buka. Teman-teman dibimbing untuk membawakan atau meneriakkan dengan lantang yel-yel dari Mas Akbar. Yel-yel apa, Mas? SMK. Oke, cocok dengan sekolah kita. SMK. Mari kita teman-teman suarakan yel-yel. Siap. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Tepuk tangan. Kita nanti ada 5 anak. Pada poinnya adalah yang pertama kita anak-anak nanti bisa mengumpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada negara. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jadi nanti berbagai sumber ya, ada buku paket, ada modul yang kemarin Bapak bagikan sudah diterima semua.
memberikan dan menganalisis contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga, sama bisa menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita masuk ke materinya. Makna hak dan kewajiban warga negara. Kalau tadi hanya hak dan kewajiban, sekarang ke hak dan kewajiban warga negara. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk menyampaikan? Silakan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Siap. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, setiap hak, setiap kewajiban yang ada di negara ini sebenarnya sudah tertuang, sudah tertulis di peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan banyak. Ada undang-undang dasar, ada peraturan daerah, ada Perpu PP, Kepres dan lain sebagainya. Itu untuk mengatur semuanya, termasuk hak dan kewajiban warga negara. Oke, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat. Seperangkat, jadi tidak hanya satu, seperangkat alat sholat. Atau ya? Jadi orang gur, tapi banyak. Jadi hak warga negara itu banyak. Karena apa? Sebagai bentuk atau konsekuensi atau imbalan dari kedudukan kita sebagai anggota suatu negara. Bisa memberikan contoh anak-anak. Hak warga negara Indonesia salah satunya apa? Memiliki KTP. Itu hak. Tidak mungkin orang di luar warga negara Indonesia memiliki KTP Indonesia. Apalagi ikut pemilu. Itu juga tidak mungkin. Messi dulu tidak mungkin ikut pemilu di Solo gitu ya. Karena apa? Walaupun tinggal di Solo, dia bukan warga negara Indonesia. Tuh. Agak semakin paham? Ya, gini. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Jadi kalau hak sesuatu yang diterima, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa contohnya? Kewajiban warga negara membayar pajak, sekali membayar pajak. Ada lagi? Menaati aturan yang berlaku. Anak-anak kalau mau berangkat sekolah pakai helm enggak? Oh, kalau pakai itu namanya apa ya? Menjalankan kewajiban. Kalau tidak pakai, pengingkaran kewajiban. Kalau lampu merah berhenti atau tidak? Kalau berhenti, oh menjalankan kewajiban. Peraturan lalu lintas menaati peraturan. Oh, kalau bangsu ditabrak, mengingkari kewajiban. Mengingkari peraturan yang berlaku. Nanti lebih jelas lagi akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Silakan dengan tertib, dengan rapi, tidak usah terburu-buru, pelan-pelan. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak siapkan di depan. Silakan. Untuk alatnya, medianya dibawa ke kelompok masing-masing. Sudah? Identitas kelompoknya sudah ada? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ini ya, KPD-nya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Sekarang Bapak tampilkan untuk video kasus yang akan kita bahas atau membahas atau kita diskusikan di LKPD. Silakan diamati dengan bersama. Ini video kasus pertama. Dua kasus yang Bapak tampilkan sudah ada di LKPD. Jadi deskripsi itu video menceritakan apa sudah ada di situ. Jadi tidak usah khawatir nanti kalau Pak diputar lagi videonya tidak usah. Sudah dijelaskan di situ. Silakan dibuka-buka. Nanti ada di situ. Jadi menceritakan
dengan video ini ceritakan apa yang disampaikan di situ. Jadi gini ya, silakan nanti diamati, dibaca di situ. Setelah tadi melihat tayangan secara langsung, silakan didiskusikan secara kelompok. Nah, sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan jawab pertanyaan di LKPD tersebut. Satu atau dua. Yuk, kelompok 3 sudah menentukan belum? Sudah. Terus, silakan dibicarakan. Kelompok 4 sudah menentukan kasusnya? Yang mana? Ayo, dengan biru. Kelompok 5? Lancar aman? Oke, silakan ditentukan kasusnya. Kelompok 6 juga dulu ya? Ya, anak-anak, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok minggu yang lalu. Bagaimana? Kemarin sudah menjalankan kerja kelompok? Oke. Kemudian instruksi dari LKPD juga sudah dikerjakan? Sudah. Sekarang siap untuk presentasi hari ini berkelompok? Kelompok 1 sudah dipilih personilnya siapa? Sudah. Kemudian materi yang akan disampaikan sudah. Strategi untuk presentasi juga sudah. Siap. Oke. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 persiapan sudah. Kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 baik. Jadi saya rasa untuk persiapan personil maupun materi dan strateginya sudah siap. Sekarang kita masuk ke kegiatan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 nanti secara berurutan sampai kelompok selanjutnya. Setuju ya? Silakan sebelumnya waktu kita berikan ke kelompok 1. Silakan kembali yang ditunjuk untuk presentasi siapa? Ya. Yang lain mohon mendengarkan dengan baik, dicatat hal-hal yang penting. Kemudian nanti waktu tanya jawab silakan bertanya atau memberikan umpan balik. Siap ya? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Abdullah, Akbar, Alchandra, Bagas, Alviro, Aryan akan mempresentasikan tentang jutaan anak putus sekolah. Oke, jadi mengambil video 1 ya. Jutaan anak putus sekolah. Siap. Silakan dilanjut. 1. Dari hasil pengamatan video contoh kasus di atas, yang kasus tersebut merupakan masuk dalam kategori pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara. Ya. Benar. Kasus 1 masuk ke pelanggaran hak. Silakan. 2. Faktor apa saja yang menyebabkan kasus tersebut dapat terjadi? Karena keadaan ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, kurang perhatian orang tua. Ya. Itu menurut kelompok 1 faktor penyebabnya itu. Kemudian kalau selanjutnya 3. Selain pemerintah, siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut? 1. Keluarga mendukung moral maupun keuangan. Masyarakat berperan serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat setempat. ya. Terus 4. Apa solusi yang kalian ajukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mengajak kembali atau mengingatkan anak tersebut bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan kita. 5. Sikap positif apa saja yang dapat kalian lakukan sebagai partisipasi masyarakat untuk mencegah kasus tersebut terjadi? 1. Menjaga keharmonisan keluarga. 2. Mendidik anak dalam pergaulan. 3. Berbijak dalam memilih teman. Sebelum kita tutup presentasi kami, adakah apa ada yang mau ditanyakan? oh, jadi sudah cukup. Silakan. Tidak ada yang bertanya. Saya Pak, Ya, silakan. nama saya Dimas Saputra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya berdasarkan jawaban soal nomor 3, mendukung moral, apa yang dimaksud dengan mendukung moral tersebut? Dengan memberi pendidikan moral sejak dini. Oke, ya. Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih kelompok 1, kita beri pros untuk kelompok 1.
dan sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 1. Cukup ada feedback lagi untuk kelompok 1? Apa kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD hari ini yang terdiri dari Garang Rahmatullah, dari Ahmad, Sarah Dwi Kurniawan, Dimas Samudra, dan Fatin Al-Samudra. Soal ke-1, dari hasil pengamatan video contoh kasus di atas, menurut kalian kasus tersebut merupakan masuk dalam kategori pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, dan berikan alasan yang dapat mendukung jawaban kalian. Kasus korupsi merupakan suatu pengingkaran kewajiban terhadap masyarakat, karena kasus korupsi sudah sangat-sangat merajalela di Indonesia dan dampaknya pun sudah dirasakan semua kalangan. Hal kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kasus tersebut dapat terjadi? Ada 4 faktor yang mempengaruhi kasus tersebut, yaitu faktor keserahan, faktor keegoisan, faktor kesempatan, dan faktor kebutuhan. Selain pemerintah, siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut? Apa saja peran yang sudah ditampilkannya? 1. Keluarga merupakan faktor utama karena selaku orang terdekat yang melakukan pelanggaran hak. 2. Agama, karena orang yang taat agama tidak akan mengambil hak orang lain. 3. Lingkungan kerja, karena bisa saja tersangka tersebut meniru tersangka yang lain. 4. Apa saja solusi yang kalian ajukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dengan melakukan pendidikan dan penanaman moral sejak kecil agar mengambil hak orang lain itu sangat tidak dibenarkan. Nah, sikap positif apa saja yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mencegah kasus tersebut terjadi? Dengan memberikan hak orang lain dalam skala kecil yang dimulai dari diri sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 2. Adakah yang perlu dipertanyakan? Ya silakan. Ya silakan. Menurut kelompok kalian dengan adanya korupsi, apakah dampak negatif terhadap bangsa Indonesia? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, dari sisi ekonomi dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi serta faktor-faktor yang lain. Karena dampak korupsi sangatlah parah. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan untuk kelompok 2. Di sini setelah ada 2 kelompok yang maju, ternyata ada 2 pilihan yang berbeda. Kenapa? Karena kelompok 1 mengambil video yang nomor 1 nggih. Yang di situ terjadi pelanggaran hak. Kemudian yang kelompok 2 itu ternyata memilih video yang nomor 2, yaitu mengenai pengingkaran kewajiban. Dijelaskan pertanyaan yang bagus juga dari kelompok 3 bertanya, secara umum sebenarnya apa dampak dari pengingkaran kewajiban yang berupa tindakan korupsi? Tadi dijelaskan dari kelompok 2 bahwa secara menyeluruh korupsi membawa dampak yang tidak baik atau tidak bagus buat negara Indonesia secara keseluruhan, terutama untuk rakyat Indonesia. Oke. Harusnya masih fokus dalam dunia pendidikan. Jadi kasus video 1 ya? Ya, silahkan dilanjut. Nomor 2, faktor apa saja yang menyebabkan kasus tersebut dapat terjadi? 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor perhatian orang tua. 3. Fasilitas pembelajaran. 4. Minat anak untuk sekolah. 5. Budaya. 6. Faktor lokasi sekolah. 3. Selain pemerintah, siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut? Apa saja peran yang ditampilkan? Orang tua, guru, teman-teman, keluarga, dan diri sendiri. Peran mereka penting untuk memotivasi anak-anak yang putus sekolah untuk kembali meningkatkan minat sekolah, meningkatkan semangat belajar agar tetap meneruskan sekolah dengan baik. 4. Apa solusi yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dengan mengajak kembali atau meningkatkan anak tersebut bahwa pendidikan itu sangat penting. 5. Sikap positif
Sedikit apa saja yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mencegah kasus tersebut terjadi? Dengan menyaring pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Silakan ditawarkan. Bila ada yang bertanya. Dari kelompok lain, bila ada feedback, pertanyaan atau umpan balik, silakan waktunya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 5 Ya. dari jawaban nomor 2. Ya, silakan. Selain faktor yang kelompok kalian sebutkan, menurut kelompok kami faktor salah satu dalam memilih pergaulan juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya anak putus sekolah. Oke, terima kasih. Dari kelompok 5. Jadi kelompok 5 tidak bertanya tapi menambahkan jawaban yang sudah disampaikan dari kelompok 4. Begitu ya? Terima kasih saling melengkapi. Ada lagi? Cukup? Bisa duduk. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus. Saya mohon ada yang berani salah satu siswa untuk menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada? Oh, silakan. Abdul aja. Ya. Ya. Ya, itu ya. Jadi poin yang disampaikan Mas Abdullah benar sekali. Jadi poin yang kita pelajari seperti tujuan pembelajaran di awal tadi. Itu ya. Ya, 5 poin utama. Yang pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang kedua adalah contoh kasus pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran dan pengingkaran. Ini adalah bentuk partisipasi kita atau masyarakat dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terima kasih Mas Abdullah telah menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulan dari refleksi ini saya harapkan anak-anak pada akhirnya setelah memahami tujuan pembelajaran di awal, yang pertama faktor apa saja yang menyebabkan, sudah Bapak paparkan mengenai contoh kasus pelanggaran dan pengingkaran, kemudian upaya pemerintah, kemudian bentuk partisipasi, kemudian kalian membentuk kelompok dan berdiskusi, saling memberikan umpan balik. Pada akhirnya yang ingin kita capai adalah bentuk partisipasi kalian. Karena pembelajaran pada hakikatnya adalah bagaimana yang akan kita praktekkan dalam masyarakat. Bagaimana sampai bisa mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat dalam masyarakat sehingga secara tidak langsung kalian berpartisipasi membantu upaya pemerintah tadi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Begitu? Setuju ya? Setuju. Jadi di sini ada, nanti tinggal scan, kalau yang punya bakat scan nanti sudah muncul ke Google Form-nya. Di situ nanti bisa Pak Guru share sudah nanti bisa scan situ langsung setelah pembelajaran atau nanti Pak Guru bagikan di kelas ya anak-anak ya. Nanti silakan dikerjakan secara mandiri karena itu tugas mandiri. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, jadi nanti untuk jam berikutnya atau pembelajaran minggu depan kita fokus di presentasi. Setiap kelompok menyampaikan presentasi dan kelompok lain melakukan umpan balik. Cukup anak-anak? Ada yang masih belum jelas? Ada yang masih ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Jelas. Sekarang Pak Guru mohon kalian duduk di tempat seperti itu dengan posisi sempurna. Setelah kita selesai menjalankan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Ini Pak Guru yang akan membimbing doa. Posisinya yang bagus. Siap. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Cukup? Alhamdulillah anak-anak pembelajaran ini sudah selesai. Terima kasih atas antusias dan
dan semangat kalian. Pak Guru tunggu untuk pertemuan minggu depan. Semua sudah siap dengan hasil diskusinya masing-masing. Terima kasih dari Pak Guru. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.